Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhaliza dari Prodi Sosiologi Agama akan menjelaskan hasil dari PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Pak Asrori Misda. Di sini PowerPoint yang telah saya buat yakni saya ambil dari buku Landasan Epistemologis Pemikiran Pluralisme Agama. Ada 5 poin. Yang pertama, keberagaman masyarakat modern. Pada era modern ini, kehidupan masyarakat penuh dengan semangat rasionalisme, terutama di kalangan intelektual, sehingga ada sesuatu yang dirasakan kering. Pergeseran nilai-nilai budaya dan nilai-nilai fundamental yang berasal dari ajaran agama juga terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa pada era ini manusia cenderung mengabaikan harkatnya dan bidang kerohanian sebagai aspek kemanusiaan yang paling vital mengalami kehampaan. Karenanya, di tengah suasana tersebut, manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai keutuhan ilahiyah. Dalam konteks ini, manusia oleh sebagian aliran dipandang sebagai suatu makhluk, sedangkan fungsinya dititik beratkan pada kepribadian dan sifat dasarnya, sehingga muncul salah satu atribut manusia sebagai makhluk spiritual. Karena manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yakni memiliki naluri beragama, mengakui kebenaran agama Islam, dan memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. Yang poin kedua ada yakni term pluralisme agama. Pluralisme berasal dari bahasa Latin, yakni plural yang berarti jamak. Secara etimologis, term pluralisme berarti al-ta'aduyah, keragaman. Dalam bahasa Inggris disebut pluralis, terdiri dari 2 kata, yakni plural yang berarti beragam, isme yang berarti paham. Sebagaimana dikutip oleh Anis Malik Toha, menyebutkan bahwa term pluralisme dalam arti jamak atau lebih dari satu menunjukkan kepada 3 pengertian. Yang pertama, pengertian kegerejaan, yaitu sebutan bagi orang yang memegang lebih dari 1 jabatan dalam struktur kegerejaan dan memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. Yang kedua, pengertian filosofis. Dalam pengertian ini, pluralisme merupakan sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran mendasar yang lebih dari 1. Yang ketiga, pengertian sosiopolitis. Pluralisme adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran, maupun partai dengan menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang mencirikan masing-masing kelompok. Dimaksud selanjutnya, secara epistemologis, pemaknaan pemikiran pluralisme agama di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dalam 2 aspek. Pertama, menurut Muhammad Natsir Mahmud, pluralisme memandang bahwa kebenaran itu majemuk. Artinya, ada kebenaran lain selain kebenaran yang dianut. Dengan demikian, maka kebenaran menjadi partikular. Lebih jauh, sebagai sebuah paham, maka pluralisme agama merupakan keniscayaan yang harus diimani dengan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Implikasi logis dari konsep pertama ini adalah bahwa semua agama adalah sama. Kedua, pluralisme agama dilihat sebagai sebuah paham yang mengaku pluralitas agama. Artinya, suatu keadaan di mana banyak agama hadir dalam sebuah masyarakat dan hidup secara berdampingan dan tidak saling mengganggu keyakinan masing-masing. Pluralisme agama dalam konteks ini adalah cenderung kepada sebuah kerangka interaksi di mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik yang serius. Yang poin C yaitu pluralisme agama dalam Islam.
Beberapa ayat Al-Quran di atas dengan jelas memperlihatkan kepada kita tentang prinsip teologi dan keyakinan Islam atas eksistensi manusia dalam alam semesta. Di atas prinsip inilah Nabi kaum muslimin Muhammad SAW diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pengikut agama-agama langit, pemilik kitab suci, untuk bersatu dan bekerja sama menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan semesta yang dikenal dengan kalimatun sawa, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Imran ayat 3 yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, mari berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berdasarkan keyakinan ini pula, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW menghormati sepenuhnya para nabi dan rasul utusan Tuhan sebelumnya. Kepercayaan terhadap mereka dikatakannya sebagai bagian dan pilar atau fondasi Islam rukun. Dari penjelasan di atas, sikap dan pandangan teologis Islam terhadap agama-agama yang lain tampak sangat jelas. Sikap pasrah hanya kepada Tuhan adalah Islam, apapun nama dan sebutan agamanya. Yang poin D, yaitu tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia. Yang pertama, ada pluralisme berbasis relativisme. Kebenaran dogma menjadi salah satu perbincangan dalam masalah pluralisme agama. Terus klaim terhadap dogma agama yang dipeluk para penganut agama-agama seakan mengusik kaum pluralis, sehingga kaum pluralis menganjurkan kepada pemeluk agama untuk menganut paham ini. Tetapi kaum pluralis sendiri memaknai pluralisme masih dalam perdebatan. Yang kedua, pluralisme berbasis nihilisme. Tipe pluralisme basis nihilisme adalah bahwa jika semua agama adalah sama benar, maka logika terbaliknya adalah tidak ada kebenaran dalam semua agama. Sehingga Ludwig Feuerbach menunjukkan esensi agama terletak pada manusia, sehingga Feuerbach memaknai agama hanyalah gambaran akan keinginan manusia yang tak terbatas, yang dibentuk oleh manusia tentang diri sendiri dan tidak lebih dari proyeksi hakikat manusia. Yang ketiga, pluralisme berbasis teosofis. Teosofis merupakan organisasi aliran kebatinan, wadah studi dan pemahaman mengenai kebijaksanaan ilahi yang tersirat di dalam meraya ini. Menurut Arta Wijaya yang menulis gerakan teosofi di Indonesia, bahwa antara Freemasonry dan teosofi adalah satu tujuan dan hanya beda nama. Yang poin E, yaitu pluralisme bukan toleransi. Jika pluralisme ini dianggap sebagai cara bertoleransi terdapat penganut agama lain, maka Diana L. Ek membantah pendapat tersebut dalam tulisannya What is Pluralism? Nyaman for Good in the National Issue, bahwa pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan, the encounter of commitments, alias mengharapkan kesamaan dalam agama-agama. Pluralisme agama yang bisa diterima tak lain adalah dalam pengertian bahwa kehidupan bersama secara rukun orang-orang yang masing-masing meyakini kebenaran agamanya. Selanjutnya, mengenai adanya para penganut agama yang menyatakan sama-sama memiliki niat baik dan benar-benar mencari satu hakikat, yaitu hakikat yang teragung dan maha sempurna, maka ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan hak dan batin, benar dan salah dalam tahap pengenalan dan keyakinan. Memang boleh jadi seseorang dimaklumi atas kekeliruan dan kesalahannya dalam berbagai kasus karena alasan-alasan tertentu. Tetapi alasan ini tidak lantas mengubah sesuatu yang salah menjadi benar, yang batil menjadi hak. Oleh karenanya, para nabi dan penyeru tauhid memandang kaum musyrikin dan penyembah berhala sebagai seorang yang sesat. Sekian, terima kasih penjelasan dari PowerPoint yang telah saya buat. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.